Ya, selamat sore teman-teman yang kemarin ikut kompetisi BWP, dan juga kita ada dua juri ini. Eh, Gimana bisa sampai sini? Tadi macet nggak perjalanannya? Lumayan. Yang dari Buleleng? 4 jam sampai nggak tadi? Enggak. Dalam kondisi kurang fit tadi ya, bisa sampai ke sini ya. Asik. Oke. eh, Menarik nih, kayaknya ada 4 teman kita di sini nih. Eh, Kemarin kok bisa sih sampai mau ikut kompetisi BWP itu, dan kenapa ikut di dalam bagian lomba yang poster atau foto atau video itu, kenapa memilih itu gitu? Kamu dulu deh jelasin. Ikut di mana? Poster? Perkenalkan, nama saya Kadek Sada Saputra. Saya dari Buleleng, SMK TI Bali Global, Singaraja. Di sini saya ikut lomba poster, dapat juara 1. Motivasi enggak nih. Motivasi saya ikut lomba poster nih untuk mengasah ilmu aja sih. Baru sampai mana ilmu saya yang saya dapatkan aja sih. Itu yang bimbing siapa? Otodidak. Dilanjutkan siapa? Nama saya Bagus Pradipa, asal dari Karangasem, sekolah di SMK Negeri 1 Ubung. Saya mengikuti lomba fotografi. Motivasi saya mengikuti lomba ini, yang itu pertama untuk mengasah skill saya. Saya sudah belajar fotografi dari SD kan, jadi baru-baru kelas SMK ini baru saya ikuti lomba-lomba. Jadi supaya tahu bagaimana sih kesan kita untuk ikuti dunia lomba fotografi itu. Itu skenario saya. Dari SD itu ingat waktu itu pakai kamera apa? Ingat. Pakai kamera apa? DSLR Nikon D90 waktu itu. Oke, mantap. Kalau kamu gimana ceritanya? Perkenalkan, nama saya Eko Mangarya Tripayana. Saya dari Karangasem, dari SMK Negeri 1 Kubu. Jadi motivasi saya buat ikutin lomba fotografi ini sebenarnya nggak ada motivasi yang yang benar-benar motivasi ya. Cuman sebatas pengen ikut, abis itu sama skill di fotografi juga masih belum terlalu kan. Masih belajar-belajar. Habis itu sambil nyari-nyari temen juga buat belajar sama fotografi gitu. Itu aja sih. Kok masih kamu bilang masih belajar tuh, takaran belajarnya apa sih emangnya? Kalau takaran belajar ya maksudnya lebih menambah wawasan gitu ke dalam bidang ini, kayak mencari-cari topiknya gimana atau gimana cara pengambilan skillnya gitu. Ya, lanjut sebelahnya lagi. Halo, nama saya KDR Ibnu Putra. Kebetulan saya mengikuti lomba video. Kenapa sih saya sendiri pengen ikut? Ada satu alasan, karena tempat tinggal saya di daerah selatan dan juga sesuai sama tema atau konsep tentang bagaimana upaya masyarakat. Jadi sebenarnya itu terjadi ketika teman saya ada kayak kerjaan di rumah saya sih, dan melihat kondisi di lingkungan itu yang sangat tandus dan sangat kurang untuk air, dan upaya itu butuh effort kayak gitu. Jadi dari sana tersimak dari pikiran saya, oh bisa nih, aku angkat nih, aku coba nih suarakan bagaimana sih perjuangan dari Ayu, itu kan teman saya sih, untuk mencari air dari zaman tahun 1980-an dan sampai sekarang. Itu aja sih motivasinya. Dan Astungkare dapat juara 1 juga. Itu sih. Jadi isu air tuh deket banget sama kamu ya. Nah, karena ngomong-ngomong upaya warga hadapi krisis air ya temanya waktu itu, boleh nggak nih para juri nih kasih suara dari mana nih? Dari Cotek dulu nih. Ya, kamu ya? Nah,
kan temanya itu adalah bagaimana masyarakat bertahan warga bertahan dalam krisis air kan, inovasi apa yang dilakukan kan gitu sebenarnya. Kalau aku ngelihat secara keseluruhan secara video gitu misalnya, teman-teman masih terjebak dengan isu yang sangat besar gitu. Jadi kalau ngomongin tema air gitu, bagaimana orang melakukan penyelamatan air gitu, temanya masih gede-gede sekali gitu. Kamu harus nanam, kamu harus ini gitu. Dengan durasinya yang dalam artian karena ini video pendek gitu hitungannya, dengan durasi yang segitu tuh sebenarnya nggak bisa bicara banyak gitu. Nah menariknya kenapa Bima menang itu kan yang ya hanya menceritakan bagaimana temannya gitu misalnya bahwa kesulitan air gitu dan bagaimana cara-caranya gitu kan, itu yang ya cukup ngomongin itu aja, nggak perlu ngomongin nanam pohon lagi, nggak perlu nanamin ini gitu misalnya. Nah terjebaknya banyak sekali adalah ketika mau bicara tentang bagaimana orang menyelamatkan air itu adalah dengan cara yang cukup dengan banyak hal. Jadi sederhananya gini, apa yang ada di video itu kalau di googling cara menyelamatkan air gitu misalnya itu keluar semua gitu, dan itu dimasukin ke video gitu. Nah ya menurutku bahwa akhirnya menjadi klise itu, campaign pemerintah baru kayak gitu loh. Tapi kan ketika ini gitu misalnya ya ngomongin satu aja deh gitu. Nah, itu yang menyebabkan makanya kita di juri sebenarnya ada beberapa perdebatan gitu misalnya di teman-teman gitu. Ada yang bagus gitu misalnya tapi terlalu singkat gitu. Jadi ada yang oke tapi kepanjangan gitu misalnya kan. Menurutku bahwa ini penting gitu, bahwa diingat bahwa dalam kita bikin video salah satu hal yang harus kita kita perhatikan adalah teknik memotong ide kita gitu, misalnya memotong gambar kita, memotong audio kita gitu. Nah kuncinya di sana sebenarnya, di teknik memotong aja gitu. Kalau yang lain-lain sih menurutku aman ya gitu. Cuma memang mirisnya gitu, aku melihat sebagai juri gitu, mirisnya adalah siswa gitu atau ya karena ini SMA SMP ya, gaya bicaranya pejabat gitu loh. Itu yang kusayangkan gitu. Artinya bahwa itu ruang pendidikan kita kayak gitu. Karena itu cerminannya. Dari video itu cerminannya gitu. Artinya ada menurutku semacam lembaga pendidikan formal memberikan jurang yang cukup dalam tentang pengetahuan lokal gitu. Misalnya bagaimana dia peduli dengan teman-temannya atau melihat tetangganya melakukan misalnya ngambil air dan lain sebagainya gitu. Dan paling klise adalah mengcapture beberapa berita-berita terus masukkan di video, terus ditambahin dengan statement gaya-gaya pemerintah gitu misalnya. Ya sebenarnya di ruang-ruang teman-teman gitu misalnya bisa lebih liar dari itu. Itu sih biar nggak terlalu bablas ya. Aku mulai sadar soalnya. Ini udah panjang lebar ya. Sebenarnya mau tanya lagi aku, tapi geser dulu lah ke Rai. Yuk. Ini makanya ini enggak. Aku boleh imprime kan? Enggak gini. Enggak, ini biar nanti Rai menjelaskan dulu, nanti kita cut sama-sama ya. Nah, kalau ini kan enak sepakat. Oke, yuk. Sorry ya, apa ya? Yang kalau dari sekian, kebetulan saya dapat untuk melihat poster karya kawan-kawan gitu. Banyak gitu, cuman seperti Cotek bilang ada yang seragam dan yang poster itu kan uniknya karena dia cuman selembar, tapi yang bagi saya ada elemen visual dan elemen isu. Itu juga ada dua elemen yang penting gitu, pesan sama visualnya gitu. Dan nggak perlu bikin alur terlalu banyak tulisan dan sebagainya, enggak, karena malahan kalau bagi saya semakin provokatif poster itu, cukup satu kata gitu, atau visualnya malah sangat provokatif, itu semakin menarik gitu kemudian. Karena karena kita juga yang saya pakai waktu itu adalah jika poster ini ditempel di dinding gitu, berapa jarak saya membaca tulisan itu gitu. Bagi saya itu poster ya, mungkin karena saya orang cetak ya, maksudnya jadi itu yang pakai pertimbangan saya gitu kemudian. Orang lama sih. Jadi ngelihatnya sangat konvensional gitu, bukan gini gitu kemudian. Jadi jarak pandangnya kayak gimana, masih bisa gak gitu? Karena kan kalau misalkan dia online maka bisa digedein, bisa itu, cuman itu membuat poster itu jadi kayak padat gitu komposisinya gitu. Itu yang kemudian
Dan jujur sebenarnya dari sekian puluhan itu paling cuma 10-an gitulah yang kemudian yang cukup menarik sebenarnya. Sisanya itu bagi saya itu kayak apa? Tau nggak sih iklan-iklan animasi sorry nyebut merek ya. Jadi gambarnya kayak gitu loh kemudian. Sama juga yang sekarang jadi lebih mengerikan itu kan karena AI nih. Jadi autentik itu yang kemudian akan sangat terlihat bahwa dia start dengan misalkan dengan gambar manual dulu kah atau apa gitu, dibandingkan bahwa yang ini digital banget gitu. Itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa dalam seleksi itu kemarin. Itu sih. Dia bertiga. Nah, salah satunya dia bikin Hamin 5 jam sebelum penutupan dan juara 1 kan agak sombong Bapak ini. Bentar. Kirimnya online atau Kasih dia cerita kok. Di sini tidak. Di sini saya buatnya di Ibispaint, tahu aplikasi Ibispaint yang di HP. Ya tuh aku buatnya di HP, benar-benar di HP tuh kan. Kan buatnya di HP, aplikasinya Ibispaint. Terus apa tuh? Pemberitahuan lombanya tuh kan Sudah lama cuma kau baru tahu. iya, baru tahu pas Hamin 6 jam atau 5 jaman. Baru saya terus ngebut gitu, cari artikel-artikel, searching, udah langsung buat, ngebut, langsung kirim gitu. Itu cuma di HP aja. Iya, di HP. Tidak, langsung dibuat sketnya di HP. HP dulu. Kan sebelumnya belum punya. Oh, belum punya tab. Iya. Oh. Enggak dari tab lah orang dia juara 1 dia beliin. Poster kan? Sekarang nih dengan penjelasannya tadi dari Cotek nih ya. Kamu terima nggak digituin sama Cotek dari video nih? Ya bener kan pertanyaanku, bener kan? Bertanggung jawab banget. Enggak, waktu pencurian susahnya tuh di kamu tuh. tapi kan dia juara 1. Juara satu, iya. Susah ini tapi dia emang. Mungkin dari statementnya pasti aku respect sih, aku hargain itu kan sebagai masukan gitu juga. Dan aku lihat juga waktu habis upload, aku lihat hashtag, aku kan juga analisa nih dari video-video yang lain juga. Emang sih kebanyakan rata-rata lebih ke ngomong gitu, nggak langsung aksi gitu. Berarti udah yakin menang aku ini gitu. Nggak juga. Dia buka hashtag gitu. Cuman Bilang. oh gitu. Sebenarnya salah satu sebenarnya itu konsep dari ini, aku sih orang di YouTube sih cek dulu. Dan untuk visual background dan daerah itu nggak ada di Bali, sangat tipis gitu sekarang. Cuma emang waktu itu keingat, oh iya ada bak nih gitu. Itu sih sebenarnya poinnya. Jadi aku kembangin sih. Sebenarnya banyak yang mau tak bawa, cuman karena keterbatasan waktu itu juga dapat info lombanya setelah perpanjangan. Jadi ya bisa dikemas cuman sampai di Kutuh aja. Sebenarnya itu sampai di Nusa Dua sebenarnya bisa. Karena itu seiring, karena saya tinggal di Nusa Dua dan itu daerah di Kutuh, dan itu satu daerah itu emang saling dari dulu tuh kisahnya emang kesulitan air. Sampai di Babat Purana tuh ada kisah Keboiwo jualan sumur ke daerah Ampelan, itu Ampelan Desa Kampial sekarang, sampai turun ke Nusa Dua dan di Kutuh juga gitu. Itu sih dari persepsi saya sih. Cotek mau nanggapi nggak? Tapi kalau dipanjangin kemungkinan menang nih, karena durasinya panjang kan. Ya. Aku setuju. Kalau ini nih yang belum kasih suara nih dari kamu. Foto tuh. Kelungkung. Apa sih? Asal saya Fotonya. Oh, Gianyar. ya. Sorry kamu salah. Itu tapi pesannya mau kasih apa pesannya? Pesan gimana nih sih? Pesan fotonya. Kamu ambil fotonya kapan? Oh. Nah, itu bisa diceritain. Terus
pesannya tuh mau kasih pesan apa tuh dari foto itu? Itu kan foto suatu prosesi mendak tirta yang ada di Desa Suwat, Gianyar. Nah, saya foto itu pada awal Januari ya, tahun baru itu. Karena memang setiap tahun awal tahun baru itu di Desa Suwat mengadakan acara namanya festival air. Nah, sebelum dimulainya festival air itu 3 hari sebelumnya di Desa Suwat melaksanakan mendak tirta. Mendak tirta itu ya ke Pura Beji untuk lunas tirta. Nah, di orang Bali itu kan tirta itu kan dianggap sebagai simbol anugerah. Jadi pada saat prosesi festival air dimulai, tirta yang sudah diambil dari beji tersebut dituangkan, lalu dimulai dengan simbolis dari para ketua adat di sana untuk memulai acara festival tersebut. Jadi pesan saya itu air itu dari 2 sisi ya. Yang pertama sisi kehidupan, saat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak air kan masak pun susah, ya kan? Mandi apalagi nyuci baju. Dari sisi keagamaan, air itu menjadi simbolis yang memberikan anugerah gitu, yaitu tirta sendiri. Ya. Banyak benar, satu sekali foto itu ada ratusan file. Nah, yang pertama foto tersebut itu yang menurut saya dari teks fotografi, foto-foto yang saya pilih itulah yang masuk teks fotografi. Dari fokusnya udah pas, shutter speed, gak overexposure juga, nggak ada blur fotonya. Itu aja sih karena teknik fotografi yang pertama. Yang kedua, momennya pas di foto-foto tersebut beda dengan frame-frame yang lain. Foto ini udah berapa kali ikut lomba? Belum pernah. Kirain udah pernah kalah. Foto baru nih. baru 2024 itu ya nih. Itu aja sih. Ya. Ya, kalau dari kamu pesannya apa waktu itu? Mau kenapa pilih yang itu? Sama sih pertanyaannya gitu. Dan stoknya udah berapa? Stok fotonya tuh dari ada momennya, dia ada momennya. Nyari enggak? Atau mungkin enggak sengaja nemu, mungkin kan bisa aja kan? Nah, foto bagus. Nah, itu bisa juga. Ya. Ya ceritakan. Jadi cerita yang foto saya tuh sebenarnya itu agak membagongkan ya. Cerita fotonya itu. Jadi kan fotonya saya ambil tuh di Singaraja, di Tejekule, air terjun ya nyampe. Itu ya nyampe. Itu sebenarnya kan cuman healing aja ke sana sama teman-teman. Habis itu setelah healing itu lagi beberapa harinya itu kok bagus ya tempatnya ini kalau dipakein lomba fotografi ini. Habis itu langsung dah nyari gimana sih biar masuk sama tema di fotonya itu tuh dah. Habis itu Hamin beberapa hari sebelum lomba ditutup itu langsung dah ambil fotonya. Dan kebetulan kan enggak, kan emang belum ada planning buat foto. Habis itu udah beberapa hari sebelum deadline tuh baru mau ngambil foto. Habis itu kebetulan juga belum ada fasilitas kamera kan. Jadi cuman pakai kamera HP yang ya sekiranya enggak jelek-jelek banget gitu. Itu dah langsung dah ambil foto. Habis itu lupa kalau fotonya itu foto esai gitu. Jadi mikir otak lagi nih buat ngarang-ngarang kata-kata. Itu dah ya menarasikan itu. Iya itu. Enggak ngarang sambil nyari artikel juga itu. Ini kan terkonfirmasi pakai artikel. Ya, habis itu cari-cari di artikel di sosial media juga itu dah langsung buat jadi satu kalimat satu kata gitu, langsung kirim dan ternyata besoknya ada perpanjangan waktu gitu. Sakit hati kamu langsung. Sebenarnya nggak sakit hati sih, cuman agak
speechless saja, kok ada perpanjangan waktu lagi. Ya tuh. Kan ya kan seharusnya bisa dimaksimalkan gitu. Ya makanya narasinya nggak sampai berapa paragraf tuh, cuma 1 paragraf aja itu. Habis itu udah kirim. Udahlah, nggak berharap-harap banget sama fotonya juga, deadline-nya juga udah gini, langsung tiba-tiba ada pempanjangan tuh agak gimana gitu rasanya. Ya udahlah, udah terlanjur ngirim juga. Itu udah habis itu, udahlah tunggu aja. Ternyata lumayan dapat juara 2 gitu. Ya lumayan lah. Iya. Ya udah biasa juga sana. Ya. Ya itu aja sih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. 1 pertanyaan terakhir aja. Ini kompetisi keberapa yang kamu ikuti? Jawab singkat aja. Kalau kompetisi ya udah nggak bisa kehitung sih. Tapi kalau untuk mendapat juara tuh baru ini yang pertama kali dapat juara gitu. Soalnya udah ikut lomba fotografi dari SMP, tapi belum beruntung aja di juaranya gitu. Kalau dirimu udah keberapa ikut kompetisi? Kalau kompetisi sih emang dari 2019 sih udah. Aku sebutin nih. Oh ya udah, cuman beberapa kali juga ikut di Dinas Pariwisata Badung juara 3, Toyota di nasional juga dapat harapan. Habis itu ini juga ini dapat juara ya. Terbang tinggi. Enggak juga sih, sama-sama belajar juga otodidak. Ya sama-sama belajar, tapi belajar jadi juri kita ya. Belajar jadi juri. Oke, kalau kamu? Kalau ikut lomba juga udah gak kehitung ya. Udah banyak juga juara-juara, juga udah ada banyak berkesan. Waktu ini lomba Erlangga itu diundang ke Jakarta juga. Lomba banyak sih dah, juara-juara di provinsi dapat, nasional udah juga biasa. Oke, untuk posternya di sini kan saya sudah dari dulu suka gambar. Jadi ya untuk lomba-lombanya udah dari SMP itu gak tahu berapa. Kalau di SMA udah 4 kali. udah kiri. Oke, karena kita di festival ini akan lanjut nonton band-bandan. Tapi sebelum nonton band-bandan kita ini dulu ya. Kasih penghargaan dulu ke teman-teman. Kita naik ke atas panggung, setelah itu baru band-bandan akan dimulai. Yuk, makasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya.